Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan memberikan firman Tuhan untuk kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5. Dan saya akan memberikan tema untuk kita, yaitu jemaat yang bermutu tinggi. Jemaat yang bermutu tinggi. Dan ini saya analisa dari jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia, saudaraku, adalah merupakan hasil pelayanan Paulus dalam menyampaikan berita Injil, menyelamatkan orang-orang penyembah berhala di sana pada waktu itu. Namun setelah mereka, saudaraku, itu terdidik, mereka telah lahir baru, lalu mereka akhirnya terbeban dalam pekerjaan Tuhan, kalaupun sebenarnya mereka adalah orang yang miskin. Nah, jemaat Makedonia, ciri-ciri jemaat Makedonia itu sehingga mereka disebut bermutu tinggi adalah bahwa yang pertama itu mereka adalah jemaat yang tahan menderita. Karena dikatakan di sana, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Dalam ayat 2 dicatat begini: selagi dicobai dengan berat berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka dalam memiliki roh yang tahan banting dalam mengiring Tuhan, saudara. Bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana bisa mereka memuliakan Tuhan, bagaimana bisa mereka menjadi berkat. Saudaraku, keadaan mereka dalam perekonomian adalah sangat lemah dan dikatakan mereka miskin dan sangat miskin. Namun perlu kita teladani mental seperti ini. Ketika seseorang sudah dilahirkan oleh Tuhan, dilahirkan, saudaraku, yang dikasih dalam Tuhan secara roh, maka dia akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dia akan memiliki prinsip, apapun yang terjadi akan tetap Yesus adalah Tuhanku. Saya membaca yaitu dalam pengalaman atau perkataan yang diucapkan oleh Korah. Korah kita tahu adalah seorang pemuji Tuhan yang sehari-hariannya juga ada di dalam bait suci Tuhan. Tetapi saudaraku, dia juga mengalami pergumulan di sana. Sampai dia berkata di dalam Mazmur 73 itu ayat 26, bahwa dia berkata, sekalipun dagingku habis, tubuhku hancur, bahwa bagianku ialah Tuhan. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu adalah sebuah prinsip di dalam Tuhan. Dan mungkin bahasa gamblangnya seperti ini: masalah boleh terjadi, boleh mereka datang silih berganti tanpa permisi, namun suatu hal yang pasti, bahwa sekali pegang Yesus tetaplah Yesus. Artinya apa? Itu adalah merupakan sebuah pernyataan orang-orang yang sudah merasakan zaman kuasa Tuhan, yang mau berkomitmen tetap hidup di dalam Tuhan. Karena memang di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya bagaimanapun persoalan hidup harus kita tetap pegang Tuhan dengan berpegang teguh kepadanya. Kemudian yang kedua, bahwa ciri-ciri jemaat yang berkualitas tinggi ini adalah orang Makedonia itu mau terlibat dalam pelayanan misi. Mereka miskin tetapi mereka bermurah hati dan memberi, dan bahkan dikatakan melampaui apa yang mereka punya. Karena dikatakan dalam ayat 3, Paulus bersaksi kepada orang di Korintus, dikatakan begini: aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan ada peningkatan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dia meminta kepada Paulus supaya orang Makedonia diizinkan Paulus untuk menolong pekerjaan Tuhan, memberikan kepada Paulus berkat dan juga pekerjaan misi lainnya.